warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni, NIM 181404138 dari kelas pendidikan biologi C, kelompok 4 pada praktikum fisiologi hewan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu unit praktikum pada fisiologi hewan, yaitu unit 3 tentang saraf. Pada praktikum ini terdiri atas dua kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu pengaruh zat stimulan terhadap kecepatan tanggap saraf, dengan tujuan mengetahui pengaruh zat stimulan yang terdapat pada berbagai minuman kemasan terhadap kecepatan tanggap saraf. Adapun dasar teori, saraf adalah serat-serat yang menghubungkan organ-organ tubuh dengan sistem saraf pusat atau otak dan sumsum tulang belakang, dan antar bagian sistem saraf dengan lainnya. Nah, sel saraf dalam sistem saraf berfungsi untuk menjalankan impuls. Impuls dapat menjalar pada sebuah sel saraf, juga dapat menjalar pada sel lain dengan melintasi sinapsis. Nah, penjalaran impuls dapat terjadi dengan cara transmisi elektrik dan transmisi kimiawi. Proses transmisi sinapsis juga dapat berlangsung lebih cepat akibat pengaruh dari konsumsi zat-zat yang mengandung zat stimulan. Stimulan adalah obat-obatan yang menaikkan tingkat kewaspadaan di dalam rentang waktu singkat. Stimulan biasanya menaikkan efek samping dengan menaikkan efektivitas. Nah, alat dan bahan yang digunakan pada kegiatan itu penggaris plastik 30 cm, minuman stimulan yang terdiri atas extra joss, kopi, Coca-Cola, hemaviton jreng, M150, kerating daeng, dan lain sebagainya. Juga digunakan sendok atau pengaduk, gelas, dan stopwatch. Nah, langkah kerja dari kegiatan ini, yang pertama, persilahkan subjek uji coba atau praktikan untuk duduk santai. Seperti ini. Letakkan sebuah penggaris secara tegak lurus di antara ibu jari dan telunjuk tangan kanan. Usahakan posisi titik nol berada tepat di antara ibu jari dan telunjuk tangan kanan. Nah, tugas subjek uji coba adalah menangkap penggaris yang dilepas oleh temannya. Tanpa memberitahu dahulu, lepaskan penggaris itu ke bawah dan mintalah subjek uji coba untuk menangkap dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk tangan kanan. Kemudian, lihat tepat pada skala berapa kedua jari tersebut menempel pada penggaris. Ulangi kegiatan tersebut tadi sampai 5 kali. Nah, setelah itu, ulangi kegiatan tadi namun menggunakan tangan kiri. Kemudian, mintalah subjek uji coba untuk meminum stimulan. Nah, setelah itu, tunggu selama 30 menit sambil melihat stopwatch. Nah, setelah 30 menit, lakukan langkah dari awal tadi sampai terakhir. Nah, setelah itu, mintalah data dari teman-teman kalian agar dapat membandingkan antara hasil pengamatan dengan pengamatan teman kalian. Nah, selanjutnya, bagian diskusi. Selanjutnya kita masuk pada kegiatan 2. Kegiatan 2 ini yaitu fungsi saraf otak besar dan otak kecil, dengan tujuan memeriksa fungsi sebagian besar saraf otak besar dan memeriksa fungsi otak kecil. Adapun dasar teori, otak adalah sebuah organ yang berada di kepala sebagai pengendali semua fungsi tubuh manusia. Otak mempunyai 5 bagian utama, yaitu otak besar atau cerebrum, otak tengah atau mesencephalon, otak kecil atau cerebellum, sumsum sambung atau medula oblongata, dan jembatan foral. Nah, otak besar atau cerebrum mempunyai fungsi dalam pengaturan semua aktivitas mental, yaitu yang berkaitan dengan kepandaian atau inteligensi, ingatan atau memori, kesadaran, dan pertimbangan. Selanjutnya, otak tengah atau mesencephalon terletak di depan otak kecil dan jembatan foral. Di depan otak tengah terdapat talamus dan kelenjar hipofisis yang mengatur kerja kelenjar-kelenjar endokrin. Otak kecil atau cerebellum mempunyai fungsi utama dalam koordinasi gerakan otot yang terjadi secara sadar, keseimbangan, dan posisi tubuh. Nah, sumsum sambung atau medula oblongata berfungsi menghantar impuls yang datang dari medula spinalis menuju ke otak. Jembatan foral atau pons forali berisi serabut saraf yang menghubungkan otak kecil bagian kiri dan kanan, juga menghubungkan otak besar dan sumsum tulang belakang. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada kegiatan yang kedua ini yaitu bawang putih, serbuk kopi, pisau, buku bacaan, stopwatch, pensil, kertas karton, dan
dan spidol atau pulpen. Nah, langkah kerja. Kita hendaknya bekerja berpasangan. Kerjakan rangkaian langkah-langkah berikut ini secara lengkap terhadap teman Anda. Kemudian bergantian. Amati dan catatlah hasilnya. Nah, uji yang pertama yaitu uji saraf kranial. Untuk menguji saraf kranial, terdapat beberapa bagian, yaitu nervus olfactorius. Dengan cara, subjek uji coba diminta untuk duduk dan menutup matanya. Kemudian, botol berisi kopi dibuka dan dilewatkan mendatar sejauh 8 dari giliran berikutnya, irislah 1 siung bawang putih. Melintang menggunakan pisau, kemudian lewatkan juga seperti botol kopi tadi. Urutan bahan dapat Anda balik. Nah, pertanyaannya, dapatkah subjek uji coba membedakan keduanya? Nah, selanjutnya, nervus opticus. Caranya, bukalah suatu halaman buku penuh dengan tulisan. Tandailah awal suatu kalimat. Mintalah subjek uji coba membaca kalimat-kalimat itu mulai dari awal tanda selama 1 menit. Nah, hitung dan catatlah banyaknya kata yang dapat dibaca selama 1 menit tersebut. Kemudian, untuk menguji nervus oculomotor. Caranya, mintalah subjek uji coba untuk mengawasi pensil yang Anda gerakkan beberapa kali ke arah vertikal, horizontal, serong kiri, serong kanan, dan berputar sambil menjaga agar kepalanya tetap tidak bergerak. Nah, dapatkah dia mengikuti semua gerakan tersebut? Selanjutnya, nervus facialis. Caranya, mintalah subjek uji coba untuk tersenyum sambil menunjukkan giginya, mengembungkan pipinya, mengerutkan dahinya, mengangkat alis satu persatu maupun bersamaan. Nah, dapatkah dia melakukan semuanya dengan baik? Selanjutnya, uji saraf yang kedua yaitu uji saraf otak kecil. Nah, caranya, mintalah subjek uji coba berdiri sejauh 2 meter dari kertas yang bertuliskan perintah. Mintalah dia membaca tiap perintah, kemudian mengulang membaca bersuara sambil melaksanakan tugas yang tertulis di situ. Dan amati dan catatlah gerakan mana yang paling mudah dilakukannya. Perintah tertulis tersebut antara lain: rentangkan kedua lengan kiri ke samping dan gerakkan semua jari-jari dengan cepat. Seperti ini. Setelah melakukan semua langkah itu, catatlah kedua hasil uji coba pada tabel untuk 2 subjek uji coba. Nah, selanjutnya, bagian diskusi. Demikianlah yang dapat saya jelaskan tentang praktikum fisiologi hewan, khususnya unit 3 tentang saraf. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.